Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Mess. Film ini menceritakan tentang sebuah penjara yang bernama Mess sesuai judul filmnya. Di mana ini adalah penjara yang berlapis-lapis yang terletak di tengah hutan atau desa yang sepi. Dan penjara ini pun memiliki blok-blok atau bagian sel yang terpisah-pisah, sehingga napi tak mengetahui seperti apa penjara ini dan ia ada di bagian mana. Tetapi ada seorang napi yang bernama Larry Marley yang berusaha ingin kabur dari penjara ini dengan ide-ide yang ia miliki, di mana ia berusaha mendekati seorang sipir yang bernama Gordon. Serta ia juga berusaha mengajak napi yang lainnya untuk bekerja sama, meloloskan diri. Lalu apakah Marley ini dapat lolos dari penjara Mess ini? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat mantap dah. Karena film ini diambil dari kisah nyata. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang gajah bergerak tiada henti-hentinya. Di awal film kita akan melihat seorang pria yang bernama Larry Marley, di mana di sini ia sedang bergegas untuk dipindahkan ke bagian sel lainnya dari penjara ini atau penjara Mess ini. Karena teman selnya telah meninggal, di mana teman selnya itu ada 10 orang yang sedang melakukan mogok makan saat itu, di mana teman-temannya itu disebut orang-orang selimut karena mereka hanya mengenakan selimut njir, gak ada pakaian baju atau celana ya. Dan tibalah ia ke sel barunya, di mana di sel ini Marley sudah tidak menggunakan selimut lagi karena ia harus menyesuaikan diri dengan napi yang lainnya. Dan itu juga adalah peraturan dari bagian sel ini. Pokoknya di tiap bagian memiliki aturannya masing-masing ya. Dan di sini terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok Marley dan satunya kelompok loyalis, yang dimana mereka ini tampaknya kurang akur atau kurang baik-baik saja. Lalu esoknya Marley dibawa ke tempat penjenguk, di mana di sini ia dijenguk oleh istrinya dan temu kangen gitulah guys. Di mana istrinya ini sedikit prihatin kepada suaminya karena mendengar bahwa teman-teman sel dari suaminya itu atau 10 orang telah meninggal dunia karena mogok makan dong. Dan di mana teman-teman Marley itu meninggal atau melakukan mogok makan untuk tujuan politik mereka. Dan di sini Marley berusaha menggambarkan Dena atau bagaimanakah bentuk penjara ini dengan hanya membayangkan dan merasakannya kayak tadi ya. Contohnya saat ia naik mobil, kan itu mobil gak ada kacanya anjir, dan pokoknya tertutup rapat atau gak ada cahaya yang masuk, sehingga ia hanya membayangkan dan merasakan mobil itu belok ke kiri atau belok ke kanan. Dan di sini Marley berusaha menjelaskan kepada rekannya mengenai rencananya untuk keluar dari penjara ini. Tetapi tampaknya rekannya ini takut karena risikonya akan sangat besar jika mereka ketahuan. Dan di sini Marley berkata, bagaimana kita tahu kalau kita tak mencoba? Dan ia ingin memperjuangkan ke 10 temannya yang telah meninggal itu agar perjuangannya tidak sia-sia. Lalu di sini Marley memanggil sipir yang bernama Gordon, di mana di sini ia meminta bekerja, yaitu bekerja sukarela, di mana ia akan mengepel atau membersihkan bagian kantor dari para sipir ini. Dan di sini Marley pun diizinkan oleh Gordon ini. Lalu bekerjalah Marley, di mana ia membersihkan sekitar kantor para sipir ini.
Dan di sini, niat Marley sebenarnya hanya ingin mencari info mengenai penjara ini atau tata letak dan kondisi penjara ini, di mana ia ingin mencari tahu titik lemah sehingga saat itulah ia dapat kabur atau melalui itulah ia dapat kabur bersama rekan-rekannya nanti. Dan di sini Gordon ini tampaknya curiga dengan Marley. Dan saat ia mengecek keluar, ternyata Marley ada kok atau ya tak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu di sini Gordon habis berjalan-jalan dengan istri dan anaknya dan tampaknya ada seseorang yang sedang mengawasinya dan juga Gordon sepertinya mengetahui bahwa ada orang yang mengawasinya dan ingin berniat jahat kepadanya. Dan ternyata benar dong. Saat orang itu mendekat, di sini Gordon sudah sigap dan menghabisi orang itu terlebih dahulu sebelum ia ditembak. Anjir. Dan di sini istri dan anaknya sangat panik dong, tetapi beruntung mereka selamat. Lalu di sini dibawalah Marley dan rekan-rekannya ke sebuah tempat atau ruangan di mana ia harus bekerja. Dan di sini jugalah ia bertemu dengan napi-napi yang berada dari bagian sel lain. Lalu disinilah Marley ingin mengajak bekerja sama napi-napi dari bagian sel lain itu, di mana ia memperlihatkan dena penjara yang telah ia gambar. Dan di sini napi itu juga setuju dan bersedia, dan ia ingin menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh Marley. Di mana Marley berkata bahwa ia membutuhkan anggotanya untuk memperhatikan apa yang ia lihat atau info-info gitulah guys, di mana anggotanya itu hanya perlu mendengar dan merasakan mengenai kondisi dan situasi penjara ini sehingga Marley dapat mencari celah atau titik lemah di mana ia bisa kabur dan juga ia dapat menggambarkan dena asli dari penjara ini. Lalu saat di rumah, di sini istri Gordon sangat marah dan kesal, di mana sudah dari dulu ia menyuruh suaminya ini untuk berhenti bekerja di tempat itu atau menjadi seorang sipir. Tetapi Gordon ini tetap ingin dan terus bekerja di tempat itu. Dan di sini istrinya marah dong karena ia merasa ia agak didengar. Dan di sini para rekan-rekan Marley ini saling bertukar informasi secara aman banget anjir. Hingga info itu juga diterima langsung oleh Marley di sela-sela ia bekerja. Dan info-info itu pun Marley gambarkan mengenai dena yang sebenarnya dari penjara ini atau info yang didapat Marley ia kumpulkan. Lalu ia satukan ke dalam gambar dena sehingga ia dapat menggambarkan bagaimanakah bentuk asli dari dena ini ya, atau dena penjara ini. Dan di saat Gordon pulang ke rumahnya, tampaknya di rumahnya tak ada siapa-siapa anjir. Dan segeralah ia menelpon istrinya yang ternyata istrinya itu membawa anaknya ke rumah neneknya. Lebih tepatnya, ia membawa anaknya ke London. Karena ia sangat khawatir jika ada seseorang yang ingin mencelakainya lagi. Dan di sini Gordon berjanji bahwa itu tak akan terulang lagi. Tetapi istrinya tetap pada pendiriannya dan tak akan pulang ke rumahnya dulu. Dan di sini kembali lagi para rekan-rekan Marley berkumpul, di mana salah satu rekannya mendapatkan sebuah foto asli dari penjara ini yang katanya ia dapatkan itu dari sebuah berita. Dan melihat foto itu, Marley ini lumayan kaget anjir karena penjara itu atau penjara ini cukup rumit atau bisa dibilang sangat sulit untuk lolos dari tempat ini. Tetapi Marley tidak gentar anjir, di mana ia tetap akan berusaha terlebih dahulu dan ia kembali meyakinkan temannya. Karena lebih baik mencoba daripada mereka hanya duduk diam saja, kata Marley. Asik. Dan di sini terjadi aksi dari para kelompok ini, di mana Marley berusaha memancing mereka dan ingin memanfaatkan situasi ini. Dan esoknya rencana Marley berhasil, di mana para kelompok loyalis itu dipindahkan ke bagian sel lainnya. Sehingga saat ini di bagian sel ini
hanya ada kelompok Marley, anjir. Dan di sini tampaknya rencana Marley untuk kabur itu lumayan rumit, sehingga rekan-rekannya ini berkata bahwa ia memiliki rencana yang lebih sederhana. Dan di sini saat Marley membersihkan, ia pun menunggu momen ini di mana ada mobil makanan datang. Dan disinilah ia berusaha untuk membantu mengangkat makanan ini. Lalu di sini Marley pun menghitung jumlah orang yang dapat memasuki mobil box ini atau mobil box itu ya. Dan setelah ia hitung, ternyata kira-kira muat 38 orang dengan dikemas seperti ikan sarden dong, anjir. Atau dibuat mepet-mepet gitu, guys. Lalu di sini ia mengatakan kepada rekannya bahwa setelah ia menghitung ukuran dari box mobil makanan itu, ia pun telah mengira-ngira bahwa jumlah orang yang dapat memasuki mobil box itu nanti muat sekitar 38 orang dengan dikemas seperti ikan sarden dong, anjir. Atau mepet-mepet gitu, guys. Lalu di sini Marley memberitahu rekannya yang memiliki koneksi yang luas, di mana ia mengatakan bahwa kita membutuhkan senjata kira-kira 6 biji atau 6 buah senjata ya. Dan di sini kembali lagi ada seseorang yang menjenguk Marley, di mana itu adalah anaknya yang bernama Dani. Dan di sini Marley hanya menyuruh anaknya untuk fokus pada studinya saja, dan ia berjanji akan hadir di hari kelulusannya saat itu. Dan di sini rekan Marley mengatakan bahwa rencana itu tak dapat dieksekusi atau dilaksanakan karena itu sangat berisiko dan pasti kita akan ketahuan. Dan kembali lagi ke rencana Marley kalau begitu, yang lebih memungkinkan untuk membawa mereka keluar dari penjara ini. Dan di sini saat melihat Gordon, Marley tampak sedikit panik karena ia pikir Gordon tak akan datang hari ini, karena hari ini adalah hari ia melaksanakan rencananya untuk kabur, anjir. Dan mulailah para rekan-rekan Marley ini bergerak, di mana ia telah mendapatkan senjata dan ia pun berusaha untuk menawan para sipir-sipir ini dong. Dan para sipir-sipir ini akhirnya berhasil dikumpulkan di satu ruangan yang sama. Lalu di sini rekan-rekan Marley menyuruh sipir-sipir ini melepas pakaiannya, dan para rekan-rekannya ini pun memakai pakaian para sipir itu atau ia bertukar pakaian, guys. Tetapi nih sipir gak dikasih pakaian, anjir. Dan saat truk makanan itu tiba, disinilah supir itu ditawan juga, di mana di sini para sipir itu telah diikat dan para napi pun bergegas untuk masuk ke belakang truk makanan itu. Dan anjir nih, benar juga kata Marley, kalau di box ini atau mobil box ini cukup 38 orang dong di belakang. Bahkan nih supir kaget, anjir. Lalu di sini Marley berusaha menarik perhatian Gordon agar ia tak melihat ke arah CCTV, dan setelah beberapa menit sipir lain pun datang untuk menggantikan Gordon melihat CCTV. Lalu di sini truk ini berhenti, di mana ada banyak penjaga di gerbang utama, dan beberapa dari napi ini bergegas memasuki ruangan untuk menyuruh membuka gerbang utama itu. Karena gerbang utama ini harus dibuka di ruangan khusus, guys. Dan beberapa menit kemudian salah seorang napi itu keluar dari ruangan itu, di mana ia berjalan ke arah truk. Dan tiba-tiba saja Gordon lewat dan ia menyadari bahwa itu adalah napi. Dan langsung saja ia mengejarnya dan menghantamnya, anjir. Lalu di sini napi ini menyuruh rekan-rekannya untuk keluar dan segera kabur dari penjara ini karena mereka sudah ketahuan atau diketahui. Dan turunlah mereka semua dan menuju ke arah gerbang utama. Dan disinilah mungkin ada yang bertanya-tanya, kok Marley gak ikut kabur dari penjara ini? Padahal kan ini adalah rencananya sejak awal. Lalu Marley menjelaskan kepada rekannya ini bahwa ia
tak akan ikut atau keluar dari penjara ini karena ia telah berjanji kepada anaknya untuk datang ke acara kelulusannya nanti, di mana 2 tahun lagi acara itu akan dilaksanakan. Dan juga di sini Marley akan dibebaskan 2 tahun lagi karena sisa masa tahanan Marley ini sisa 2 tahun lagi guys. Sehingga 2 tahun lagi Marley akan keluar dari penjara ini dan bertemu dengan anak dan istrinya. Sehingga Marley sudah menebak bahwa rencana untuk kabur dari penjara ini pasti akan ketahuan sehingga ia tidak ikutan jir. Kimbe. Dan di sini para napi ini berhasil kabur keluar dari gerbang. Dan ternyata para napi yang kabur itu dicari-cari jir menggunakan helikopter dan juga bantuan para tentara. Kimbe. Di mana para napi itu menyebar dan asli sih nih masih ada di hutan-hutan jir. Dan di sini beberapa napi ketahuan dan ia pun ditangkap kembali dong. Lalu di sini Gordon mendatangi Marley, di mana ia sadar bahwa ia dimanfaatkan oleh Marley dan di sini Marley mengakui semua itu, tetapi Gordon tak dapat berbuat apa-apa karena ia tak memiliki bukti anjir. Karena Marley ini sudah membakar semua dena-dena yang telah ia gambar itu dan segala sesuatu yang ia rencanakan untuk kabur dari penjara ini sudah ia bakar semua. Dan juga ia pikir itu lunas atas 10 temannya yang telah meninggal. Dan di sini Marley hanya tinggal menunggu waktu 2 tahun lagi untuk keluar dari penjara ini karena ia sudah ada sekitar kurang lebih 10 tahun di penjara ini. Dan baginya 2 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Anjir. Dan film pun berakhir guys. Dan asli sih nih penjara berlapis-lapis gitu, di mana tampaknya penjara itu juga ada di tengah hutan atau desa, yang dimana masih ada yang menjaga di luar penjara itu dong. Seperti tentara-tentara tadi ya, entah itu sudah menjaga di luar atau ia hanya dipanggil untuk meminta untuk menangkap para napi yang kabur itu. Dan aku jelasin dikit ya guys, kali aja ada yang bingung kan mengenai kok Marley masih ditahan padahal kan tuh sipir-sipir udah ditawan. Jadi yang tadi aku katakan tadi bahwa di penjara ini dibagi-bagi atau memiliki blok dan sisi lain atau memiliki blok dari ya pokoknya blok lain dari sel penjara ini guys. Jadi para napi yang kabur itu merupakan bagian yang berbeda dari sel Marley atau bagian sel Marley. Lalu mengapa berbeda sel itu bisa berhubungan dengan Marley? Karena ya ada sebuah pekerjaan untuk para napi yang mempertemukan napi-napi dari bagian sel lain untuk berkumpul bersama, dan itulah cara Marley memberikan info ke napi yang berbeda bagian atau blok sel dengannya. Dan oke guys, itu aja dari film yang lumayan asik juga ya, dimana kita tahu bagaimana kehidupan para napi di sana yang ternyata kagak ada yang disiksa anjir, entah nggak dimunculin di film atau gimana ya, tapi dari film nggak ada yang disiksa gimana-gimana kok, kecuali mereka berbuat kesalahan ya itu mah lain namanya anjir. Dan ini benar kisah nyata ya guys, bisa dicari kok di Google. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.